Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan di pagi ini kajian bersama KPMI Korwil Yogyakarta, dan mohon dukungannya karena mungkin KPMI Korwil yang lain kajian rutinnya hampir sudah nggak ada selain Jogja, sehingga kalau jamaahnya hilang ya sudah selesai. Dan memang seperti biasanya kajian bersama komunitas atau organisasi itu naik turun. KPMI itu mengalami naik turun. Ini mungkin fase yang ketiga. Dulu awal-awal pendirian naik, terus turun, terus naik lagi, terus turun, naik lagi. Setelah ada cash, itu naik lagi. Sekitar 2014 atau 2015 dan sampai sekarang tinggal sisa-sisa tenaga, sudah mulai mengalami penurunan. Nanti akan ada fase yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim untuk di bab prestasi manusia yang sesungguhnya. Kita mau bahas ini untuk menentukan sebenarnya siapa sih manusia yang berprestasi. Apakah mereka yang punya status sosial, yang punya jabatan, yang punya harta, yang pinter, cerdas, atau yang bagaimana? Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi dari seberapa banyak dia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ini satu properti ya, harta. Kata harta Anda bisa ganti dengan kata yang lain. Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa pinter, tapi diukur dari seberapa banyak dia memberi manfaat bagi orang. Ada nggak orang pinter tapi nggak manfaat? Pinter tapi nggak manfaat ada Pak? Banyak Pak ya. Ada pinter tapi ngerusak, ada pinter tapi pinternya hanya untuk kepentingan pribadi saja. Ada yang pinter ketika debat tapi dia nggak banyak ngasih manfaat. Sehingga pinter itu tidak berbanding lurus dengan nilai kemanfaatan. Cerdas juga sama. Sehingga dari sekian banyak kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, coba kita sebutkan ya: harta, tampan, gagah, jabatan, terus apa lagi? Status sosial, kecerdasan, kepintaran. Dari semua ini yang menurut Anda paling bernilai yang mana? Kita ulang ya. Ada banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Harta, tahta, terus apa? Harta, tahta. Wanita itu maksudnya apa? Jumlah istri. Ada yang diberi oleh Allah kelebihan harta, ada yang diberi oleh Allah jabatan, ada yang diberi kepandaian, pinter, cerdas, ada yang diberi kesempurnaan fisik, ganteng, ada yang diberi kekuatan fisik, gagah, rada ireng, misalnya ya. Baik, dari semua ini yang menurut Anda paling berharga yang mana? Yang mana Pak? Kalau misalnya Anda disuruh milih, kamu hanya boleh milih salah satu, tidak boleh punya dua, Anda milih yang mana? Harta apa ganteng? Harta. Bukan pinter. Bukan. Pinter buat apa ya?
pinter, kere, kaya, goblok misalnya. Pilih mana Pak? Hah? Pinter tapi miskin, kaya tapi bodoh. Pilih yang mana? Hah? Kaya bodoh. Yang penting sugih. Karena dengan harta orang bisa mengendalikan orang pinter. Tapi orang pinter tidak bisa mengendalikan orang berharta. Caranya gimana kita biar bisa mengendalikan yang lain? Caranya bagaimana agar kita bisa mengendalikan yang lain? Berarti yang tertinggi itu kan yang bisa mengendalikan. Terkadang kita berpikir, wah anak ini pintar sekali, cerdas, itu keunggulan ya. Tapi ketika dia dewasa, dia dikendalikan oleh orang kaya. Jabatan dengan kekayaan tinggi mana? Jabatan dengan kekayaan tinggi mana? Tinggi? Jabatan, bukan kekayaan. Mana yang lebih bisa mengendalikan? Pejabat mengendalikan orang kaya atau orang kaya mengendalikan pejabat? Yang mana Pak? Orang kaya mengendalikan pejabat, bukan pejabat mengendalikan orang kaya. Baik. Jadi untuk bisa disebut orang hebat adalah ketika dia bisa mengendalikan. Kapan seseorang terhitung bisa mengendalikan? Saat dia nggak butuh yang lain. Saat dia merasa tidak butuh yang lain. Saya tidak bergantung kepada pejabat. Saya tidak bergantung kepada orang kaya. Saya tidak bergantung kepada orang pinter. Kadang ada orang yang gampang gumun dengan orang pinter. Wow, dia pinter gumun. Dia takjub dengan orang pinter, akhirnya ngekor di belakang orang pinter. Salah bener memuji orang pinter. Ini juga bahaya orang kayak gini. Kamu jadi pengekor orang seperti itu, terlalu bergantung kepada orang lain, berbahaya. Maka orang yang hebat adalah ketika dia tidak bergantung kecuali kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ya. Kayaknya di buku ini juga saya sebutkan kisah itu. Mungkin Anda sudah pernah tahu ceritanya. Seorang ulama tabi'in namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti apanya Umar bin Khattab? Cucunya, anaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau punya anak namanya Salim. Salim ini ulama tabi'in. Beliau hidup di zaman Raja Abdul Malik, salah satu raja daulah Bani Umayyah. Suatu ketika Imam Salim ini sedang beribadah di dalam masjid. Lalu didekati oleh sang raja. Kemudian raja ini menyampaikan kepada Salim, "Ya Imam, salni hajatan." Wahai Imam Salim, silahkan Anda minta sesuatu, nanti aku akan berikan kepada Anda. Lalu Imam Salim ini mengatakan, "Inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairahu." Aku malu kepada Allah kalau aku berada di rumah Allah sementara aku minta kepada selain Allah. Aku malu kepada Allah ketika saya berada di dalam rumah Allah yang dimaksud di mana Pak? Di masjid. Tapi aku minta kepada selain Allah. Padahal yang menawarkan itu raja, Pak. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Kalau Anda misalnya sedang di salah satu masjid di Saudi, lagi umroh atau lagi haji, ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tiba-tiba didatangi asisten Raja Salman. Bapak minta apa? Ngomong saja nanti mau dikasih oleh sang raja. Kira-kira gimana gitu? Haji mumpung utang saya masih banyak, mumpung saya masih butuh ini, mumpung. Maka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk minta sebanyak-banyaknya.
Tapi ini beda dengan ulama. Beliau ketika berada di dalam masjid ditawari oleh sang raja, silahkan anda minta sesuatu. Beliau mengatakan, inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairahu. Aku malu kepada Allah untuk minta kepada selain Allah sementara aku sedang berada di dalam rumah Allah. Maka sang raja nungguin Imam Salim sampai selesai beliau beribadah. Lalu Imam Salim ini keluar. Karena beliau tidak punya urusan dengan sang raja, ya sudah, keluar ya keluar gitu aja. Mungkin kalau kita beda ya. Gimana? Mau diselesaikan nggak? Kita lanjut di luar ya. Setelah beliau sampai di luar, dikejar oleh sang raja. Lalu sang raja mengatakan, "Al-ana qad kharajta." Sekarang Anda sudah berada di luar. Sekarang Anda sudah berada di luar masjid, salni hajatan, silahkan minta kepadaku. Kemudian Salim bertanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah? Yang harus saya minta itu kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat? Lalu jawab sang raja, min hawaijid dunya, tentu saja kebutuhan dunia, akhirat saya enggak punya. Kemudian Imam Salim ini mengatakan, amma wallahi inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Mohon Anda sadari ya, demi Allah, saya tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada makhluk yang tidak memilikinya? Siapa yang lebih tinggi, raja atau Salim? Salim lebih tinggi. Seorang ulama tabi'in Imam Salim bin Abdullah bin Umar, inilah yang lebih tinggi. Karena di posisi ketika orang merasa tidak butuh, dia tidak bisa dikendalikan oleh yang lain. Di posisi ketika orang merasa tidak butuh, dia tidak bisa dikendalikan oleh yang lain. Sehingga dari semua kelebihan yang tadi kita sebutkan, ganteng, pinter, kaya, cerdas, ya sama dengan pinter ya, punya jabatan, punya status sosial, nasab yang bagus. Dari semua ini mana yang paling unggul? Semua ini kelebihan duniawi, antara satu dengan yang lain tidak bisa saling unggul. Misalnya ganteng sama pinter lebih unggul mana, Pak? Lebih unggul mana, Pak? Pinter. Pinter ya. Baik. Makanya kalau misalnya Anda punya anak ya, lebih milih mana? Punya anak ganteng tapi ora pinter, atau punya anak rada ireng tapi pinter? Hah? Pinter. Lebih membanggakan pinter. Baik. Pinter tapi miskin. Dengan kurang pinter, ya bodoh lah ya, tapi kaya. Lebih membanggakan mana sebagai orang tua? Kayaknya kok mau istikharah dulu kelamaan deh. Lebih membanggakan mana? Punya anak kaya tapi nggak pinter, dengan punya anak pinter tapi tidak kaya. Hah? Pinter, kaya. Sekarang kita lihat di sini ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dimanapun dia berada, dengan semua kelebihan yang dia miliki. Maka terkadang ada orang punya kelebihan, tapi kelebihan itu tidak memberi manfaat baginya. Berarti dia tidak menjadi manusia yang bermanfaat. Dulu ketika kita diakikoi oleh orang tua, maka orang tua kita berharap agar kita menjadi anak yang soleh atau solehah dan serbaguna. Semoga berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Masya Allah.
Itu anak kalau bisa protes pasti dia protes. Bapak nyuruh saya untuk jadi manusia serbaguna, bapak dhewe ora iso. Tapi seperti itulah harapan. Orang tua punya harapan yang sangat tinggi kepada anaknya. Mereka berharap semoga anaknya menjadi makhluk yang serbaguna. Namun itu semuanya bisa terwujud ketika sang hamba berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat bagi yang lain dengan semua kelebihan yang ada. Nah, tadi kita sudah sebutkan aneka kelebihan-kelebihan tadi. Manusia tidak diciptakan oleh Allah dengan satu kelebihan, tapi mereka diciptakan oleh Allah dengan beragam kelebihan. Sebagai contoh, kelebihan kaya saja, dia ini punya keunggulan, yaitu kaya. Kaya dengan kelebihan kaya itu pun beragam. Ada kaya karena dia ahli di bidang A, ahli di bidang B, ahli di bidang C, beragam ya. Misalnya orang yang membidangi dunia kuliner, masuk ke dunia fashion belum tentu bisa. Yang membidangi dunia fashion masuk ke alkes, alat kesehatan, belum tentu bisa. Subhanallah, Allah ciptakan manusia dengan rupa yang beragam sehingga terjadilah interaksi antara satu dengan yang lain. Baik, di sini ada Mas Tingkir ya. Anda bidangnya apa Mas Tingkir? Enggak jelas. Oh, belum jelas. Semua udah dicoba ya. Tapi mentah semua. Kita enggak mungkin bisa menjadi ahli di semua bidang, itu enggak mungkin. Saya pengen jadi ahli ini, ahli ini, ahli ini. Semua bidang saya pengen menguasai, itu enggak mungkin. Manusia punya keterbatasan. Maka Nabi SAW memberikan arahan. Kayak gimana sih hakikat manusia itu? Beliau mengatakan, annasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika dia masuk Islam idza faquhu, apabila dia paham agama. Yang dimaksud apabila dia paham agama gimana maksudnya? Ketika dia punya pemahaman agama yang lurus, maka dia pasti akan punya semangat untuk mengarahkan potensinya demi kemanfaatan sosial keagamaan. Sebab orang yang agamanya lurus, agamanya baik, dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa memberi manfaat bagi yang lain. Baik, barang tambang itu beragam dan tingkatannya juga beragam. Ada emas, ada perak, ada nikel, besi, bahkan ada kerikil dan pasir. Yang paling murah apa? Barang tambang yang paling murah apa? Tanah uruk. Tanah uruk. Sampai kadang ditulisi, terima tanah uruk. Artinya kalau kamu mau buang tanah uruk, silahkan dibuang ke tempat saya. Tapi semuanya barang tambang. Mau tanah uruk, mau pasir, mau kerikil, semuanya barang tambang. Baik, sekian banyak barang tambang tadi, tingkatannya beragam atau tidak? Beragam. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Allah jadikan para hamba punya tingkatan yang beragam agar terjadi interaksi di antara mereka. Masya Allah. Selanjutnya, namun semua kelebihan itu, misalnya ada yang punya keunggulan dari sisi kekayaan, ada yang punya keunggulan dari sisi jabatan, ada yang punya keunggulan dari sisi A, dari sisi B. Semua itu bernilai jika digunakan untuk memberi manfaat bagi yang lain. Kita bacakan hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna
wa uhaddithukum haditsan fahfadhuha. Ada 3 pesan. Aku bersumpah, aku pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, tolong dihafal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin wala dzulmin madlimatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Apabila ada orang yang berkurang hartanya dan sedekah itu tidak mengurangi harta atau kezaliman yang dilakukan oleh hamba, lalu dia bersabar, maka Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan baginya. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Apabila orang sudah punya hobi senang ngemis, senang meminta, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang fakir. Allah akan jadikan dia orang yang fakir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Isi dari kehidupan dunia ini hanya ada 3 jenis manusia. Nah, 3 jenis, ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia itu kombinasi antara ilmu agama dengan harta. Kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Ada hamba yang diberi oleh Allah rizki berupa harta dan ilmu. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Dia gunakan pengetahuannya tadi, ilmunya tadi untuk bertakwa kepada Allah dengan menggunakan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi afdhalil manazil. Ini orang yang derajatnya paling tinggi. Derajat paling tinggi itu terjadi pada orang yang paham agama, dia orang yang saleh dan diberi oleh Allah kekayaan, yang dengan kekayaannya ini dia gunakan untuk mendukung agamanya. Dan ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dia punya pemahaman agama yang baik tapi tidak punya harta. Wa huwa shadiqun niyah, dan dia punya niat yang tulus. Lalu dia mengatakan, kalau andaikan saya punya harta seperti fulan, saya akan beramal seperti amal fulan. Kata Rasulullah SAW, huma fil ajri sawa, pahalanya sama. Yang ketiga, ada orang yang dia tidak punya ilmu tapi diberi oleh Allah harta, enggak punya agama tapi punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia menghabiskan hartanya untuk sesuatu tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah. Tidak tahu kewajiban apa yang harus saya tunaikan kepada Allah. Parah enggak itu? Dia punya harta tapi tidak tahu kewajiban harta yang harus dia tunaikan. Parah enggak ini? Dan itu banyak. Orang nggak ngerti zakat, sehingga saat diajak bahas zakat bingung dia. Zakat itu maksudnya apa? Bagaimana? Nggak ngerti sama sekali, nol pudol tentang zakat. Pinter golek duit, tapi bingung ketika nyalurkan uang, karena dia nggak ngerti tentang zakat. Kemudian kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Orang ketiga ini yang paling jelek tingkatannya. Dan ada orang yang dia diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu. Kemudian dia mengatakan, lau anna limalan, andaikan saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulanin, akan aku kejar amalnya si fulan itu. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, sementara dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada bi akhbathil manazil. Ini orang yang paling jelek. Diberi potensi
tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Yang keempat, dia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki harta. Dan dia cuma ngikutin orang yang ketiga. Lalu kata Nabi SAW, fahuma biwizriha sawa. Orang ini dosanya sama. Wallahu a'lam. Baik, intinya di sini kita ingin menyampaikan satu pesan ya, berkaitan dengan masalah memberi manfaat bagi umat, bahwa kita disebut sebagai orang yang berprestasi. Kata kuncinya adalah ketika kita bisa banyak memberi manfaat bagi umat, walaupun bisa jadi materinya sedikit. Sebab itulah amalan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada sisa waktu 15 menit. InsyaAllah bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan waktu. Tanya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga dan jamaah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan pada kasus hukum sebagai saksi saudara kita yang muslim yang sedang diperiksa oleh penegak hukum? Apakah kita setelah gimana sih? Saudara kita muslim tadi yang sedang diperiksa oleh penegak hukum. Sedang diperiksa oleh penegak hukum ya. Apakah kita wajib untuk membuka semua informasi tentang saudara kita, atau kita tetap berusaha menutupi kesalahan-kesalahan saudara kita? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik. Anda sebagai saudara, lalu Anda sebagai sosok yang punya saudara. Saudara Anda berurusan dengan hukum dan sekarang baru tahap penyidikan ya. Apakah boleh kita memberi sesuatu? Ya, memberi sesuatu itu maksudnya sogok. Maksudnya sogok. Tidak boleh sogok kepada aparat, dosa besar. Ya, bagaimana kalau misalnya tidak bisa dihindari? Mintanya kayak gitu, kalau enggak nanti enggak diproses. Jika posisi Anda dalam hal ini sudah dianggap diterima, lalu Anda sudah kerjakan, maka Anda berhak untuk menerima berita acara dan berikut pelunasan. Begitu ya? Sehingga dalam proyek tadi Anda bisa menerima berita acara dan berikut pelunasannya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kita sebagai saksi terhadap saudara kita yang sedang diperiksa, apakah kita harus membuka semua informasi ya, sekiranya itu berbahaya bagi saudara Anda, maka tidak perlu diinfokan. Jika tidak berbahaya juga kalau nggak diinfokan. Ini ada kresek, ini apa ini? Kok nggak dibuka? Ternyata isinya tas. Ini ada ini, dan kita nggak infokan itu. Nah, saat kita tidak infokan itu kan jadinya gimana? Bisa jadi orang menyangka itu benda berharga padahal murah. Wallahu a'lam. Baik, itu selanjutnya. Bagi ummahat, ada yang ingin bertanya? Baik, sekiranya jika tidak ada pertanyaan, kita tambahkan ya. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Mungkin ini di luar tema, izin untuk bertanya Ustaz, untuk perihal terkait karena kita sekarang mau mendekati mungkin hari rayanya umat sebelah. Nah, jadi saya ingin bertanya terkait ini, apa pendapat Ustaz terkait orang yang mengucapkan selamat
hari rayanya umat Kristiani. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mengucapkan selamat hari raya dengan teman kerja. Selamat Natalnya itu, Ustaz. Ya, ucapan selamat itu kan tidak boleh kecuali untuk orang yang melakukan ketaatan atau orang yang sedang mendapatkan jaminan masuk surga, misalnya para mukmin, ya. Sehingga dalam hal ini kalau kemudian masjid itu menetapkan adanya barcode untuk transfer, maka bisa diikuti sesuai dengan coba tadi mikrofonnya ada di mana? Serahkan ke beliau. Serahkan ke beliau. Hah? Enggak, mikrofon serahkan ke beliau. Mau dibacakan? Serahkan ke beliau, serahkan. Coba diulang, Mas. Yang saya tahu terkait fatwa MUI yang terbaru, yang sebelumnya Pak Khalil itu membolehkan untuk mengucapkan perayaan Selamat Natal, dan kemudian dari fatwa MUI yang terbaru itu tidak membolehkan masyarakat Muslim untuk mengucapkan Posisi Bapak selamat. sebagai apa? Posisi Bapak saat ini sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Artinya tidak ada keharusan untuk menyampaikan kalimat itu terkait dengan kondisi Anda saat ini, ya. Ada orang misalnya dia terpaksa untuk menyampaikan karena dia sebagai misalnya punya posisi tertentu. Saya kalau nggak kayak gini, ini tuntutan kantor. Kalau nggak seperti ini tuntutan kerja, gitu. Nah, yang seperti ini masih dilema. Tapi kalau posisi kita tidak ada kaitannya dengan hal seperti itu, maka Anda tidak perlu mengucapkannya. Bisa dipahami, ya? Nah, sementara untuk teman-teman yang mungkin dia bekerja di sebuah perusahaan dan dia dituntut untuk menyampaikan hal itu, kalau enggak beresiko bagi KPI dia, dianggap dia tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Wallahu alam, jika bisa bertahan. Bertahan dalam arti yang nggak mengucapkan apapun. Tapi kalau nggak bisa, ya disampaikan. Namun sifatnya tidak dinyatakan secara keluar. Tapi kalau dinyatakan secara keluar, sampai ada tulisan di depan dan seterusnya, itu lebih memeriahkan. Sehingga kalau misalnya ketemu, ya, dan ini mau tidak mau harus memberikan ucapan selamat. Kalau sekiranya bisa bertahan tanpa memberi ucapan selamat, kita tidak perlu melakukannya. Tapi kalau dititeni, kalau kamu tidak sampai mengucapkan ucapan selamat, misalnya atasannya adalah non-muslim, ya, sementara dia sebagai bawahan harus ngasih salam untuk perayaan agama dia, ya. Kalau dia pengen bertahan, bisa jadi dia harus mengucapkan ucapan selamat. Wa ala kullin, intinya untuk kaum muslimin yang tidak punya kepentingan, dalam arti dia kalaupun tidak memberikan ucapan selamat, nggak ada pengaruhnya sama sekali bagi aktivitasnya, kita tekankan tidak usah memberikan ucapan selamat itu. Terlepas dari adanya fatwa dari sebagian tokoh yang membolehkan. Karena ucapan selamat itu maknanya apa? Bahwa kegiatan yang kau lakukan ini diberi keselamatan. Padahal kita tahu itu adalah praktek kegiatan kesyirikan. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengarkan ulama berkata sebaik-baik doa ambillah doa-doa yang diajarkan melalui Al-Quran.
banyak beberapa doa isinya tentang doa seorang laki-laki dan menyebut wanita. Misalnya doa Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, Ustaz. Yang saya tanya, bila ingin mengikuti doa itu, apa tetap dalam isi ayatnya, namun dalam hati disebutkan itu untuk suami? Mohon penjelasannya, Ustaz, agar doa tidak salah ucap. Baik. Ada doa yang redaksinya khusus bagi laki-laki dan ada doa yang redaksinya bisa untuk laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu khusus bagi laki-laki atau untuk laki dan perempuan? Hah? Khusus bagi laki atau untuk semuanya? Semuanya. Min azwajina itu artinya apa? Rabbana hablana min azwajina. Azwaj di situ bentuk jamak dari kata? Hah? Bentuk jamak dari kata? Zauj. Azwaj artinya pasangan. Berarti bisa berlaku untuk laki perempuan? Bisa. Sehingga ibu-ibu kalau berdoa seperti ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu Anda tanamkan ya, sambil renungkan, ya Allah anugerahkanlah untuk kami pasangan hidup yang menenangkan batin kami. Maksudnya apa? Berharap agar suaminya menenangkan batinnya, nyaman diajak bicara, nyaman diajak belanja, nyaman diajak healing atau shopping. Itu yang menenangkan hati para istri. Betul seperti itu. Demikian pula bagi suami, dia mohon kepada Allah agar diberi pasangan hidup yang menenangkan jiwanya. Sehingga doa ini berlaku untuk laki dan perempuan. Tapi ada doa yang redaksinya khusus laki-laki, sehingga untuk perempuan harus diganti. Apa itu, Pak? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika. Abdun itu berlaku untuk laki-laki. Terus kalau perempuan, amatun. Amatun, hamzah, mim, ta. Baik. Kita baca doa Sayyidul Istighfar. Kalimatnya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kalimat wa ana abduka untuk ibu-ibu diganti wa ana amatuka. Amah. Laki-laki itu abdun, kalau perempuan amatun. Perempuan namanya Abdullah boleh enggak? Siapa namamu? Abdullah bintu. Salah atau benar? Abdullah itu nama laki atau perempuan? Laki. Kalau perempuan apa yang semakna dengan Abdullah? Amatullah. Ada Abdurrahman, itu laki atau perempuan? Laki. Kalau perempuan? Amatur Rahman. Amah, hamzah, mim, tak marbuto. Amatun, itu artinya hamba perempuan. Kalau hamba laki-laki, abdun. Sudah ya? Sehingga punya anak perempuan, saya pengen kasih nama seperti Abdurrahman, seperti Abdurrahman. Nah, Anda ganti Amatur Rahman. Saya pengen punya anak namanya seperti Abdullah, Anda ganti Amatullah. Abdul Halim, Amatul Halim. Rasanya aneh ya, karena jarang didengar. Tapi bagi orang Arab ya biasa. Paham? Sehingga untuk doa ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ibu-ibu ganti apa tadi? Wa ana amatuka. Wa ana amatuka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Selanjutnya sama. Cuman kata abdun diganti dengan amatun.
Bisa dipahami ya? Sehingga tadi pertanyaan Anda, apakah ada redaksi doa yang berbias gender? Ini doa khusus bagi laki-laki, ini doa khusus bagi perempuan, ada di sebagian redaksi doa. Wallahu a'lam. Selanjutnya cukup Ustaz insyaallah. Baik. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga kesabaran Bapak Ibu untuk tetap di sini walaupun kajiannya agak telat, menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan sambung tahun depan. Nggih. Selasa berikutnya kan tahun depan ya. Insyaallah kita sambung tahun depan. Semoga Allah memberkahi setiap keluarga muslim yang selalu membatasi diri untuk mengambil yang halal dan membatasi diri untuk melakukan perbuatan yang diizinkan oleh syariat, dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk fitnah dan ujian. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu istiqamah dalam meniti kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.